Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku Quraisy ada sejak lama, namun nama mereka mencuat dan semerbak harum setelah kepemimpinannya dipegang oleh Qusay bin Kilab. Siapa Qusay? Apa yang dilakukannya hingga mampu mengharumkan nama Quraisy? Pada mungkin Anda belum tahu, kali ini akan dijabarkan tentang sosok Qusay dan berbagai reformasi yang dilakukannya di Makkah dan terobosannya dalam mengelola para tamu peziarah haji. Seperti yang biasa terjadi dalam sejarah, terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa Quraisy yang sebenarnya. Namun dari beberapa pendapat tersebut, yang banyak dianut oleh para sejarawan bahwa Quraisy adalah An-Nadhr bin Kinanah, yang nasabnya tersambung pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kakek Nabi yang ke-13. Quraisy adalah nama julukan bagi An-Nadhr. Ada yang berpendapat kata Quraisy diambil dari kata Qars, yang berarti ikan hiu. Konon An-Nadhr pernah menumpang sebuah kapal, lalu ia menombak seekor ikan hiu dan membawanya ke Makkah. Sejak itu ia dijuluki dengan Quraisy. Pendapat lain mengatakan berasal dari kata taqarrasa yang mengandung arti berkumpul, karena mereka hidup berdagang lalu berkumpul bersatu kembali. Yang pasti Quraisy adalah nama sebuah suku yang tinggal di Makkah dan dialah satu-satunya suku yang disebutkan dalam Al-Quran, yakni surat Al-Quraisy. Dan dalam beberapa sabdanya, Nabi SAW juga menyampaikan mengenai Quraisy. Khusus mengenai keutamaan suku Quraisy yang disampaikan Nabi SAW, insya Allah akan disampaikan di channel ini pada video berikutnya. Dari seluruh keutamaan Quraisy, yang termasyhur dan sekaligus sebagai reformis adalah Qusay bin Kilab. Dia kakek Nabi kelima. Qusay nama julukan, sedang nama aslinya adalah Zaid. Sejak kecil dia ditinggal wafat ayahnya. Karena ibunya menikah lagi dengan seorang pria Bani Udrah, maka Zaid tumbuh dewasa bersama keluarga ayah tirinya Bani Udrah di utara Makkah. Karena Zaid hidup jauh dari keluarga ayahnya, suku Quraisy di Makkah, maka sang ibu sering memanggilnya dengan Qusay, yang mengandung arti yang jauh, maksudnya jauh dari suku Quraisy keluarganya. Dan akhirnya nama panggilan inilah yang lebih dikenal masyarakat luas, yakni Qusay. Setelah dewasa, Zaid atau Qusay baru mengetahui bahwa ia bukan dari suku Udrah, tetapi dari keturunan Quraisy yang berdiam di Makkah. Karena itu, di musim haji, ia ikut bersama rombongan yang berziarah ke Makkah. Selesai berhaji, ia tidak kembali, tetapi menetap di Makkah. Mungkin karena pengaruh darah Quraisy yang berjiwa memimpin, dalam waktu singkat ia menjadi tokoh Makkah yang dihormati dan disegani. Namun karena pada masa itu Makkah dikuasai oleh suku Khuza'ah, maka Qusay mulai menyusun kekuatan untuk mengambil kekuasaan. Ia menghimpun suku Quraisy, lalu meminta bantuan dari kabilah tempat ia dibesarkan, Udrah, hingga akhirnya terjadi perang untuk memperebutkan kekuasaan. Setelah diadakan perdamaian dan sepakat untuk mencari penengah, maka diputuskan Qusay yang berhak untuk memegang urusan Baitullah Ka'bah, karena dia dari suku terpandang Quraisy. Keputusan dan kesepakatan ini sekaligus menandai perpindahan kekuasaan di Makkah dari Khuza'ah kepada Quraisy, yang dipimpin oleh Qusay bin Kilab, kakek Nabi yang kelima. Di tangan Qusay, Makkah dan haji banyak mengalami perubahan dan kemajuan. Pada mulanya ia mengumpulkan kaum Quraisy dan mengajak mereka untuk pindah dan tinggal di sekitar Ka'bah. Ajakan ini semula menjadi perdebatan antar mereka sendiri. Namun Qusay tak mundur dengan rencananya, dan benar akhirnya banyak kaum Quraisy berdatangan dan mendirikan rumah di sekitar Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah terbangun perumahan kaum Quraisy yang tertata rapi. Di setiap dua rumah dibuat jalan masuk menuju Ka'bah. Semua rumah memiliki luas dan bangunan yang tidak berbeda jauh sehingga terlihat rapi dan indah. Dengan berkumpulnya mereka, Qusay lebih mudah untuk mengkoordinir dan mewujudkan berbagai rencana perubahan lainnya. Pertama, ia mengajak kaum Quraisy untuk berderma dengan mengeluarkan uang, hewan, tenaga, air untuk menjamu para tamu yang berhaji. Lalu memperbaiki jalan menuju Ka'bah agar mudah dilewati, menempatkan makanan minuman di sepanjang jalan yang akan dilalui peziarah, menyembelih hewan, menyediakan air untuk para tamu, dan lain-lain. Qusay mereformasi, mengadakan perubahan besar-besaran pada pengelolaan Ka'bah dan haji dengan membentuk sejenis badan-badan khusus seperti hijabah yang mengurus mengenai Ka'bah, yang menyangkut keamanannya, memegang kunci, membersihkan, dan lain-lain. Lalu siqayah
yang mencari dan menyediakan air bagi para peziarah. Ada juga Rifadhah yang bertugas menjamu para peziarah dengan menyediakan makan, dan beberapa lembaga atau petugas lain. Sedang untuk menegakkan keadilan dan demokrasi, ia membangun sejenis aula atau gedung pertemuan yang dinamakan dengan Darun Nadwah. Disinilah mereka bermusyawarah, membicarakan masalah-masalah penting, melangsungkan pernikahan dan acara lainnya. Yang perlu diingat, berbagai terobosan yang dilakukan Qusay ini terjadi sekitar 4 abad sebelum kelahiran Nabi. Nama Quraisy dan Qusay semakin harum dan masyhur di kalangan bangsa Arab, karena mereka yang datang berhaji menyaksikan kemajuan kota Mekah, belum lagi kesiapan Quraisy dalam menerima dan menjamu para peziarah. Dengan sarana, prasarana dan penerimaan yang semakin bagus, jumlah peziarah haji juga semakin bertambah. Dan jangan lupa, dengan jumlah peziarah yang bertambah, perekonomian Makkah juga meningkat dengan pesat. Dengan itu pula akhirnya tingkat ekonomi kaum Quraisy ikut meningkat, dan nama mereka semakin harum dan disegani di kalangan seluruh bangsa Arab. Pada perkembangannya, para tokoh Quraisy setelah Qusay mulai melirik untuk mengadakan perjalanan dagang ke berbagai negeri. Kendala mengenai perompak padang pasir yang banyak merampok kafilah mereka selesaikan dengan datang dan meminta surat jaminan kepada para penguasa di berbagai negeri. Negus di Ethiopia, Kisra di Persia, Raja Yaman, kepala-kepala suku dan lain-lain. Dengan surat jaminan ditambah nama harum sebagai penjaga dan pemelihara Ka'bah, kafilah dagang Quraisy dengan leluasa dapat mengarungi padang pasir. Demikian berjalan hingga mendekati abad dan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Banyak dari kaum Quraisy yang menjadi saudagar kaya. Mereka menjadi pedagang yang selalu bermusafir ke berbagai negeri dengan berangkat membawa satu barang dagangan, kembali dengan membawa dagangan yang lain. Sedang bila musim haji yang berlangsung selama hampir 3 bulan, mereka bersiap untuk menjual dan membeli barang dengan para tamu. Kenikmatan perekonomian yang jauh dari kemiskinan atau kelaparan dan rasa aman dari berbagai gangguan selama perjalanan inilah yang diingatkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Quraisy. Bahwa untuk mensyukuri semua itu hendaknya mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah, bukan Tuhan lain atau melakukan kemusyrikan. Demikian sekilas tentang Qusay, reformis Quraisy, kakek Nabi SAW yang kelima. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.